Nah, aku berarti orang yang bagian butuh tulisan lah. Karena aku nggak jago nulis. Daripada aku bilang aku yang Bagus nulis. bagus. Yang penting kau udah ngerti lah. Akhirnya kita ngobrol juga ya. Iya, udah hampir setahun loh Bang kita nggak pernah jumpa. Terakhir kali aku di Jakarta lah kita ketemu. Gimana kabar di sana? Ya, puji Tuhan lah. Sehat. Kerjaan cemana? Ya disyukuri aja lah. Apa dibilang kan, daripada nggak bekerja lagi banyak orang kena PHK kan, aku masih kerja. Aku mau banyak ngobrol tentang ini. Jadi kan aku sama timku tuh lagi buat ya, kalau Gojek punya GoRide, GoCar gitu-gitu kan. Iya. Nah sekarang tuh di kekitaan kita punya yang dulu digital marketing, kita pindahin fiturnya jadi pasar in. Terus sekarang kita punya fitur baru namanya tulis in, tulis huruf kecil terus in huruf gede gitu. Nah layaknya kita mau mempertemukan antara orang-orang yang butuh tulisan sama orang yang bisa nulis gitu. Nah, aku berarti orang yang bagian butuh tulisan lah. Karena aku nggak jago nulis. Daripada aku bilang aku yang bagus. Yang penting kau udah ngerti lah. Iya, pas. Nah, jadi aku kasih tahu satu contoh, Ten. Jadi ternyata ada orang nih, misalnya dia lagi ngerjain skripsi, terus nggak bisa nih ngerjain skripsi. Kita mau bantu dia. Kan proses ngerjain skripsi itu ada yang ide judul, konsultasi, penulisan, revisi, riset, gitu-gitu kan? Ya. Nah, kita nggak ngomongin joki skripsi, kita mau support dia biar skripsinya lebih cepat selesai gitu. Ya kita bantu part-partnya lah. Kalau misalnya dia, aku nggak bisa riset, ya udah apa yang bisa kita bantu, kayak gitulah kurang lebih. Oh iya. Tanggung jawabnya tetap di dia gitu. Nah, gitu. Nah, karena itu aku mau bahas panjang nih. Kau termasuk yang bisa nulis apa enggak? Kan tadi jawabnya udah jelas enggak dong. Ya, tulisanku sangat berantakan. Berantakannya gimana? Coba dong jelasin. Kayak aku nulis ya apa yang dipikiranku, ya udah itu aja ditulis. Mungkin secara ejaan nggak mungkin, KBBI pasti nggak. Kadang kalau aku udah nulis ya aku kasih sama orang, coba baca pas nggak ini ejaannya. Ejaannya itu maksudnya SPOK-nya gitu. Komanya bener nggak, kata-katanya bener nggak. Kadang kan apa yang kita maksud ketika kita tulis beda. Bahasa tulisan itu kan harus lebih formal. Berarti lebih ke gimana SPOK-nya, gimana tata tulisnya gitu-gitu ya? Ya, karena apa ya, aku tipe orang yang kayak dipikir, udah nih, yaudah tulis yang dipikirin itu apa, tanpa harus memperhatikan strukturnya ini udah bener gak ya, mending udah ditulis aja. Nanti struktur biar dosen pembimbingku yang benerin. Ini salah, pakai bahasa ini gak YD, coret, biarin aja lah. Yang penting maksud yang ingin ku tulis dosenku paham. Oke. Sebelum terlalu jauh kita bahas gitu, kita mundur dulu ke belakang ya. Emang dari kecil SD kau nggak ada basic menulis memang ya? Nggak ada aku basic menulis. Berarti dari SD tuh kalau ada pelajaran mengarang biasa aja lah ya, nggak suka? Ya mengarang aja. Dulu SD-mu di mana sih kan? Struktur katanya di Brebes semua. Aku SD SMA Brebes semua. Oh, orang tua juga nggak yang hobi nulis? Nggak, orang tua juga hobi dagang. Oke, ngitung-ngitung lah ya. Iya. Oke, berarti dari SD nggak ada hobi nulis, ikut lomba menulis pun pasti udah nggak lah ya? Nggak. Oke, terus dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia, kau suka nggak? Atau biasa aja? Biasa aja sih. Lebih suka menggambar. Oke. Lebih suka gambar. Berarti kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ada bagian yang kau sukai nggak dalam hal mengarang?
kalau bahasa Indonesia mengarang kayaknya biasa aja sih, nggak ada ekspektasi lah zaman SD kalau. Pokoknya bagian menulis, mengarang. Berarti SD, SMP sampai SMA nggak ada kesukaan menulis sama sekali. Iya. Sebelum akhirnya ngerjain skripsi, kau ada pertama kali nulis sesuatu nggak di sebelum-sebelumnya? Gak ada. Kayak nulis murni itu nggak ada. Kalau cuma kayak makalah kan ya ambil aja internet 5 jurnal jadi satu plug udah lempar kan. Maksudnya kan seperti itu. Sudah dimanjakan sama internet. Berarti sebelum skripsi tugas-tugas menulis itu cuma berhenti di pembuatan makalah waktu kuliah berarti. Dulu berarti waktu ngerjain makalah-makalah kau ngerjainnya gimana? Ya, aku pengen nulis tentang ani. Yang penting aku dapat pokoknya. Ya masalah kayak pendahuluan apa ya cari internet aja. Yang penting ketika rumusan masalah itu bisa aku jawab udah. Sesimpel itu sih. Apa ya? Tulisan tersulit yang pernah kau kerjain apa? Ya pasti skripsi lah. Itu skripsi. Aku setahun baru kelar skripsiku. Setahun. Dimulai tahun berapa, Ted? Aku lulus kan berarti 2018. Ya berarti dari 2017 bulan 11. Aku kan lulus bulan 11 juga. Setahun. Wow. Judul lu apa dulu, Ten? Pokoknya judul itu tentang hak alimentasi lansia di Undang-Undang Pernikahan dan KUHP Perdata. Oh, gimana itu? Coba ceritain. Jadi sebenarnya inspirasinya dulu karena judulku ketolak semua nih. Ketolak semua. Terus tiba-tiba orang tua nelpon sama orang tua. Terus tiba-tiba kayak terus gitu. Oh iya ya, kayaknya ada loh tentang orang tua. Apa ya? Aku ingat masalah hak alimentasi. Akhirnya yaudah coba ku angkat ini. Terus ku angkat lah. Ternyata di ACC. Itulah baru ya udah kita lanjut. Berkat orang tua ya. Ya, jadi kadang kayak tiba-tiba aja gitu loh, ketika kita udah mentok tiba-tiba telepon orang tua, tiba-tiba muncul ide. Hak alimentasi itu coba jelasin, kan nanti ini kita kan ditonton banyak orang kan, coba jelasin sekilas biar orang awam ngerti. Jadi sebenarnya itu sekilas ya, orang tua yang udah masuk usia lansia itu dia sebenarnya punya hak untuk diasuh sama anaknya loh. Itu hak. Bahkan di Undang-Undang Pernikahan, aku lupa pasal berapa itu sudah kata-katanya itu kewajiban. Tapi kan sekarang banyak lansia yang ditaruh di panti asuhan, ya dah. Saya panti jompo lah. Dia bahasanya panti jompo. Itu kan kenapa sih mereka harus ditaruh panti jompo ketika mereka punya hak dan kewajiban gitu. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat kita? Jadi aku coba cari tahu itunya sih. Oke. Berarti apa yang terjadi di masyarakat nggak sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu kan? Iya. Oke. Pas kau ngajuin judul tuh sebelumnya berapa judul yang udah ditolak? 4. Dan 4-4-nya itu tentang hak konsumen. Karena aku kemarin kan emang lebih ke hak konsumen. Yang kita sempat bahas soal YouTube, media sosial gitu juga ya? Nah itu kan masalah hak konsumen. Nah itu aku sempet loh Pak. Ketika 3 kali ditolak, aku benar-benar sebulan itu nggak keluar kamar, nggak ketemu kawan, nggak ke kampus, benar-benar pure sebulan itu di kamar kayak orang bego lah, nggak ketemu siapa-siapa, mengasingkan diri. Sampai akhirnya idenya dapat karena telepon orang tua. Ya iya. Nah, ide itu kalau tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba coba deh. Itu aja coba-coba loh. Ternyata dosenku ACC, ya udah. Berarti mungkin emang harus ini judulnya itu aja. Waktu kau ngajuin judul itu dari berapa lama setelah judul pertamamu ditolak?
Aku ngajuin judul pertama kali itu bulan 9 awal. Dan judulku ini yang ke akhirnya ACC ini bulan 12 awal. Wow. 9, 10, 11, 12. 3 bulan ya? Iya, cuma untuk judul aja. Kenapa sih sulit buat judul menurutmu? Ternyata gini, karena kita itu terlalu berekspektasi. Kita tuh pengen judul kita yang bagus, yang wow. Menurutku ya, ternyata enggak. Terkadang kalau kita mau mencari ya, kadang sebenarnya ada loh di sekitar kita. Cuma mungkin karena pikiran kita pengennya judul yang bagus, ketika dilihat dosen ini judul yang menarik, akhirnya jadi beban untuk sendiri loh. Kalau menurutku sih itu ya, ketika banyak orang, karena teman-temanku pun bikin judulnya yang kayaknya susah, padahal judul yang sederhana aja pasti akan sangat susah untuk dikerjain, apalagi judul yang susah gitu. Ya. Setelah akhirnya judulmu setujui, ekspektasi hilang jadinya kan? Oh, ini aja judulnya gitu. Ya. Pas kau maju ke dosen bilang apa? Ya aku lupa ya namanya, ibu siapa ya, pokoknya dosen mingguku cewek, aku udah lupa lah namanya. Pokoknya dosenku ini pun kayak penasaran, kenapa sih ini mas? Ya bu, karena yang kepikiran saya tiba-tiba ini bu, saya udah berapa kali ngajuin ketolak lah. Tapi udah mas, ini saya coba cari tahu lagi ya, ini mau arahnya kemana? Oh ya bu, nanti saya cari tahu. Kemudian ini saya sesi dulu. Oh siap bu. Akhirnya aku berani pulang ke rumah loh bang. Tuh bang. Kalau pulang kampung? Ya pulang ke bus. Karena kali itu nggak ACC, aku nggak berani pulang loh. Karena orang tua pasti nanya kan, udah semester 7 mau masuk 8, pasti orang tua akan nanya kapan lulus. Jadi ketika aku pulang tanpa modal, pasti orang tua kan bertanya-tanya, ini ngapain di kampus? Karena itu ACC, udah aku pulang dengan pede. Benar loh, nyampe rumah ditanya gimana untuk skripsi. Ya judulku udah di ACC pak. Nanti awal bulan aku langsung berangkat Semarang. Oh ya udah. Enak. jadi di rumah tidak ada tekanan masalah kuliah. Ya. Oke. Nah pas akhirnya kau udah ngajuin judul, mulailah di awal 2018. Ya 18 awal berarti. Gimana tuh? Apa rumusan masalahmu? Masih ingat gak kau? Kalau rumusan pertamanya ya pasti pengertian tentang hak alimentasinya kan. Terus yang kedua, bagaimana penerapan hak alimentasi ini terhadap lansia di panti. Waktu itu aku Panti Werda di daerah Semarang bawah. Pokoknya itu panti yang di bawah naungan inilah Gereja Katolik kalau nggak salah. Yaitu rumusannya yang 2 itu aja. Berarti waktu kau akhirnya maju ngajuin rumusan masalah itu di ACC juga ya? Kenapa akhirnya ngambil panti asuhan panti jompo ya? Iya. Kenapa akhirnya ngambil panti jompo itu? Karena untuk mencari ini sih, kan masalah alimentasi ini dipenuhi nggak sih, atau lansia ini mendapatkan haknya dia nggak sih? Lah kalau lansianya tinggal di rumah kan dia mendapatkan haknya. Dia tinggal di rumah anaknya, dia dirawat sama anaknya. Tapi ketika dia tinggal di panti, otomatis kan dia nggak dijaga sama anak. Dia dijaga sama orang. Walaupun anaknya mungkin memberikan secara finansial, tapi apakah kebutuhan batin orang tuanya itu terpenuhi kan enggak? Oke. Waktu itu kau ngambil panti jompo itu nyari sendiri, usulan teman, usulan siapa? Nyari sih, aku lebih nyari. Jadi aku kayak nyari beberapa panti, cuma beberapa itu nolak gitu loh, nolak untuk dijadikan tempat sebagai mencari, jadi sumber lah. Nah kebetulan cuma panti ini yang nerima. Oke, waktu kau kesana gimana ceritanya? Ya aku ketemu sama kepala pantinya, Bu, saya dari UMES. Kemudian saya udah penelitian Bu tentang lansia gimana. Aku pakai, ya istilahnya nggak mungkin strict, aku ngasih tahu judul rumusanku lah. Aku lebih ngatain, aku pengen tahu Bu, kehidupan lansia itu gimana sih, dia tinggal di sini kayak gimana, senang nggak, bahagia nggak. Terus aku nanya tentang anaknya masih sering kunjungin atau enggak. Oh kalau masalah kayak gitu nggak apa-apa mas, masukin aja proposal skripsinya, nanti kalau di ACC saya kasih tahu. So, kalau aku kasih tahu tentang judulnya, tentang isinya mau ngulik ini dapat haknya kan, pasti mindsetnya kepala pandinya kan akan kemana-mana gitu loh.
iya. Jadi kayak Jadi aku bahasanya disederhanakan biar mereka lebih ngerti gitu ya. Iya, kalau kita cuma pengen tahu kehidupan orang di panti doang. Oke. Akhirnya dapatlah di situ. Maju di bulan Januari 2018. Iya, ya Januari lah untuk benar Januari. Oke. Bab 1-mu selesai bulan berapa? Bab 1 itu selesai di bulan 1. Sebulan. Pokoknya bab 1 itu sebulan, bab 2 itu sebulan, bab 3 itu sebulan, yang lama itu bab 4. Bab 4 itu aku masih ingat dari bulan 4 sampai bulan 8. 8 baru clear. 4 bulan ya? Iya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kesulitan di bab 1 apa? Kalau bab 1 nggak begitu sulit sih, karena paling lebih banyak koreksi masalah kayak ini arahnya mau kemana sih, karena kan di bab 1 itu harus ngerangkum secara sederhana ini mau goalsnya kemana loh ketika ini mau masuk kesimpulan. Jadi dosenku kayak, ini kayaknya nggak gini loh mas, ini masyarakat pengen baru sini, ini coba ini jangan gini bahasanya, arahnya ke sini, coba cari lagi referensi bukunya tentang ini gimana. Oh ya Bu, jadi lebih ke situ sih. Oh, lebih ke referensi untuk pembuatan materinya. Oke. Terus ketika sudah selesai bab 1, proses ke bab 2 langsung? Ya aku nggak sih, aku sempet jeda 3 hari lah istirahat. Oke ya. Terus baru kayak udah 4-5 hari baru aku ngerjain bab 2. Oke. Bab 1 kan berarti kan pertama kali nulis kan, bisa dibilang gitu kan? Iya. Nah, gimana tuh prosesnya pertama kali nulis? Ya yang penting ya kan, berarti kan bab 1 itu kan latar belakang ya, berarti kan kita harus narik loh. Ketika kita mau ngomongin hal alimentasi itu ada di mana sih? Nah, berarti ada di undang-undang, misalnya undang-undang pernikahan ataupun di KUH Perdata lah. KUH Perdata itu masuk di Indonesia, sejarah singkatnya gimana sih? Nah, jadi aku ngulik. Nah, hak alimentasi ini kan di undang-undang perkawinan, berarti kan hukum keluarga. Jadi aku harus jelasin dulu nih, hukum keluarga itu ini, terus di dalam hukum keluarga itu ada pasal-pasal entah itu pernikahan, hak anak sama ipa, terus baru ngomongin masalah hak orang tua. Nah, ketika udah masuk hak orang tua ini baru dijelasin secara singkat, inilah alasan kenapa saya mengangkat judul ini, seperti itu kan. Oke. Akhirnya kau jelasin spesifik mulai dari hak alimentasi apa, hak hukum keluarga kayak gimana, dan akhirnya turunlah pelan-pelan sampai ke hak alimentasinya. Ya. Oke. Pertama kali menulis itu kan semua materi udah ada tuh. Mengubahnya menjadi kata-kata tuh gimana? Ya kalau aku sih yang penting misal dari buku nih, ya udah kita masukin dari buku, yang penting kan ada kutipannya kan. Habis itu baru kita masukin pandangan kita dari pendapat ini, pandangan kita ya apa sih? Walaupun mungkin dari berapa lembar latar belakang mungkin pendapat kita paling 3-4 paragraf kan. Yang penting itu ada original pendapat kita mengenai masalah alimentasi, masalah hukum keluarga. Jadi ketika teorinya itu ada, kita jelasin secara sederhana pendapat kita gimana. Oke. Berarti untuk mengubah isi pikiranmu jadi bentuk kata-kata itu nggak sulit lah ya awalnya. Ya bisa dibilang sebenarnya ada. Ya sulit sih karena aku bukan tipe orang suka nulis. Jadi yang penting kata-kata gitu kan masuk dulu kan. Nah itu nanti harus ku review loh. Ini bahasanya udah baku nggak sih? Dan aku sering banget dikoreksi sama dosen itu masalah susunan kata itu sering. Kayak contoh. Kata sambung itu nggak boleh mengawali kalimat paragraf pertama mas, toret. Oh berarti ada yang, dan. Nah itu iya dan yang nggak boleh mas, toret. Jadi kayak yang dimaksud dengan hak alimentasi adalah, padahal hak alimentasi adalah, kan bisa gitu kan? Iya yang kayak gitu pas banget yang kayak gitu. Jadi aku sering banget kesalahan di susunan kata. Berarti sebenarnya faktor kebiasaan aja ya. Sekarang kan jadi ngerti kan? Ya sekarang lebih kayak udah ditulis dulu, terus ini kayaknya ini nggak cocok sama kata ini. Coba cari kata-kata yang artinya sama deh. Nah ganti gitu. Oke. Kesulitan itu beres lah. Berarti pertama kali nulis itu di Januari, kan nggak tanggal berapa kira-kira?
Enggak, kalau ditanya Enggak. referensinya berapa, aku nggak paham. Berarti ngerjain bab 1 dalam 1 bulan itu, bab 1-mu berapa halaman? Nggak paham loh bang, berapa ya, pokoknya ya sekitar 5-7. Oh, oke. Nulis 5-7 halaman dalam 1 bulan. Berarti PR juga ya? Iya, emang nggak, ya udah itulah. Emang kelemahanku itu bagian nulis, nyari redaksi kata itu udah masih enak ngomong kan. Kalau ngomong kan walaupun bahasanya nggak Kak, selama lawan bicara kita ngerti maksud kita kan clear. Ya. Oh, pas akhirnya ngajuin bab 1 ke dosen, revisi berapa kali? Nyampe 7 kali sampai dosenku bosan. Sumpah, 7 kali itu ada, dan itu kebanyakan susunan kata. Itu sampai dicoreti semua, sampai dosenku itu karena udah terlalu sering, baru selembar, ini masih salah mas, yang bagian bawah pasti masih salah, ini dulu benerin. Itu berarti dari paragraf awal dong. Iya, dari paragraf awal udah banyak yang salah, masalah tulisan, redaksi kata, nggak kayak kata-kata yang mana kan sebenarnya ambigu kan, nggak boleh kata-kata dalam tulisan itu pakai kata yang mana, itu kan sebenarnya cuma omongan kan, boleh kan. Kalau ditulis diketikan yang mana kan sebenarnya yang mana, udah ambigu kan sebenarnya kan. Nah aku lebih sering kayak gitu loh, jadi terlalu nulis apa yang dimaksud gitu loh, nggak nyari kata bakunya. Nah kesalahanku tuh di situ ya. Sumpah sampai bab terakhir pun masih sering itu dikoreksi. Oke. Akhirnya revisi 7 kali dan beres lah ya. Beres, baru masuk bab 2. Oke, kita masuk ke bab 2. Pas masuk ke bab 2 itu, bab 2 apa sih? Metode penelitian? Bukan deh, bab 2 itu kayak bab 1 pendahuluan. Pembatasan, karena ada pembatasan masalah gitu loh. Masalah yang mau kita angkat berapa, terus berapa yang mau dibatasi, yang pembatasannya itu sampai mana biar nggak melebar. Oke. Pas di bab 2 itu selesai 1 bulan juga kurang lebih. Ya kurang lebih sebulan. Oke. Itu berapa kali revisi? Sama pokoknya revisiku tuh nggak ada yang di bawah 5 ya, nggak ada. Sampai dosenku bosan. Waktu revisi pertama kali soal tata bahasa yang mana dan yang gitu-gitu, dosenmu gimana penyampainya? Pasti awal-awal enak dong pasti. Iya. Akhir-akhirnya kayak, Mas kamu bahasa Indonesiamu dulu nilainya apa sih? Nggak sampai ditanya. Ya Bu ya, aku ya gimana lah Bu, yang penting saya tulis lah. Ya udah nggak apa-apa lah Mas. Yang penting Mas masih semangat datang terus buat ini, daripada Mas nggak pernah datang nggak kelihatan. Oh, waktu banyak revisi itu gimana perasaan Bre? Perasaanku? Iya merasa kayak orang bodoh lah. Kayak orang bodoh, kayak orang nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ya gimana, emang kita nggak tahu nih, kita tulis salah di revisi, daripada aku udah nggak tahu nih, terus memendam sendiri ya, kapan tahu benernya. Tertekan nggak? Sebenarnya tertekan sih, cuma untungnya karena dosenku ini baik, mungkin karena cewek ibu ya, dia lebih kayak mengayomi gitu loh bang. Jadi kita kayak jadi lebih semangat walaupun salah. Soalnya dosenku bapak-bapak mungkin udah nggak semangat lah. Oke. Waktu revisi sekali 2 kali kan pasti ya masih enak gitu. Ada nggak sempet kau dimarahi gara-gara revisi itu aja? Enggak sih, nggak ada sampai yang marah. Ini kenapa ini, terus nggak pernah sih. Dosenku tuh benar-benar mengayomi, tipe orang yang mengayomi, benar-benar mengayomi lah. Dia kayak lihat, kayak mungkin dia ngelihat aku kayak emang aku tuh emang udah kurang di bagian ini, jadi dia nggak mau maksa aku untuk langsung bisa perfect gitu. Yang penting ketika kamu salah, kamu langsung datang, kamu perbaiki, itu udah lebih baik gitu. Daripada kamu pendem sendirian nggak kelar-kelar. Oke. Jadi menarik. Jadi pas anggaplah hari Senin kau ngajuin bab 1 revisi, berapa hari lagi kau datang? Rabu aku udah datang. Wow. Berarti kau pulang istirahat dulu, kerjainnya Selasa, Rabu datang. Iya. Ya. Waktu pas ngerjain kau semangat ngerjain gitu tuh, kok revisi atau gimana? Aku ya semangat sih, karena emang
ya emang salahnya itu kan tatanan bahasa sih, emang aku lemah banget masalah tatanan. Jadi udahlah, yang penting aku kerjain semua, mending dicoret-coret biar aku tahu ini diganti gitu. Oke. Akhirnya dari bab 1 tadi masuk ke bab 2. Pas bab 2 kurang lebih sama juga, kurang lebih 5 sampai 7 kali revisi. Bab 1, bab 2, bab 1 tadi ada kesulitannya lah ya. Bab kedua paling sulit apa? Terus kalau bab 2 malah lebih gampang sih menurutku, karena dia kan langsung minta kita membatasi biar skripsi kita itu nggak kemana-mana gitu loh. Jadi aku tinggal tulis, menurutku aku mau ngangkat bagian ini, pembatasan masalahnya ini, ketemu sama dosen diskusi, ini nggak bisa kesini ya mas, ini kan nanti mas melebar nanti bab 4 rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah, karena nanti ini akan digunakan untuk rumusan masalah di bab 4 dan mas biar nggak melebar kemana-mana. Jadi yang ininya kita ganti dan langsung dikasih loh sarannya, ini mending kayak gini aja mas. Oh cepet sih. Ya. Kalau kalau waktu penulisan hak elementasi itu kurang lebih pembatasan masalahmu tuh kayak gimana? Jadi kayak membatasi, kayak mau ini mau ngarahnya ke, ini kan hak alimentasi nih dari orang tua, haknya orang tua ke anak, dan sampai walaupun aku membahas latar belakangnya dari hukum keluarganya jangan terlalu banyak dibahas. Tetap kembali lagi fokus ke hak elementasi. Ya, berarti kita ngomongin masalah hak alimentasinya, masalah tanggung jawab orang tua itu apa, tanggung jawab orang anak itu ke orang tua apa. Nah, baru kita ngomongin hak-hak anak itu apa, hak-hak orang tua itu apa. Dan sampai terlalu melebar membahas masalah hukum keluarganya lagi. Karena hukum keluarga kan lebar ke perkawinan. Ya ini nggak perlu dibahas. Masih ingat kau? Hak tanggung jawab orang tua apa, tanggung jawab anak apa, haknya apa? Paling ya umum lah, kayak tanggung jawab anak orang tua itu pasti kayak menafkahi anak itu harus dinafkahi, diberikan pendidikan semampunya. Nah, anak pun sama, dia itu punya kewajiban menghidupi orang tuanya itu semampunya. Jadi nggak wajib harus dikasih ini, tapi semampu anak. Oh, jadi penasaran aku. Ada nggak teori yang menyatakan teori timbal balik gitu? Karena orang tua sudah begitu ke anak, berarti anak juga harus kayak gitu ke orang tua. Kalau masalah teori timbal balik, aku nggak ada sih mas ngangkat masalah teori timbal balik. Cuma memang lebih kayak ini loh hak-haknya, ini hak orang tua, ini hak anaknya, itu aja sih. Oke, berarti kau batasi pada situ doang gitu ya? Oke. Selesai dari bab 2 masuk ke bab 3. Nah, bab 3-mu tuh bahasnya tentang apa? Bab 3 itu masalah kerangka berpikir. Jadi ya tentang ya kerangka berpikir berarti kan dari undang-undang tertinggi, dari undang-undang dasar turun ke undang-undang perkawinan dipecah ada hukum keluarga, hukum harta benda, terus dari hukum keluarga kita pecah ada hak anak orang tua, baru itu kita bahas. Oke sih, yang lain cuma gambaran umum aja. Hak orang tua dan anak itu dibahas lebih detail. Iya. Oke. Selain tentang hukum perkawinan, ada undang-undang lain selain hukum perdata juga ada undang-undang lain nggak atau peraturan lain yang membahas tentang hak alimentasi itu? Nggak ada. Berarti sempit banget ya? Itu, nah iya, makanya aku tuh kayak tertolong loh, karena sebenarnya skripsi itu kan wajib ada jurnal internasional kan. Nah aku itu nggak ada, karena memang belum ada yang ngebahas itu. Oh, terselamatkan saya. Ya, terselamatkan. Bahkan di UNES baru aku yang bahas itu loh, di UNES. Mungkin di universitas lain ada lah. Karena dulu waktu revisian sidang, salah satu pembimbing minta, kok nggak ada jurnal internasional ya mas? Pak, saya udah nyari kemanapun, jurnal internasional yang ngangkat ini nggak ada pak. Saya mau nulis apa? Kalau saya tulis dulu gimana mas? Ya saya nggak lulus dulu pak, kalau nunggu tulisan bapak. Pak siapa yang bilang? Dia, Pak, adalah nggak bisa sebut nama, pokoknya dia ngajarnya kayak hukum Islam dan sebagainya lah. Pasti abang tahu orangnya yang mana. Ya, ngerti. Keluhnya dosen baru lah ya. Dosen lama, abang pasti ketemu lah. Oh, ya udahlah, nggak usah dibahas. Kita kembali fokus ke sini. Oke. Iya.
Oh, berarti dia termasuk salah satu dosen pembimbingmu. Enggak, dia cuma dosen penguji. Cuma kan setelah kita diuji kan dosen penguji itu wajib diperbolehkan memberikan revisian. Oh, oke oke. Berarti di bab 3 apa kesulitannya? Kalau bab 3 lebih kayak enggak sih, enggak begitu sulit sih karena memang cuma ngomongin kerangka berpikir doang kan, sama tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Oke oke. Tinjauan pustaka tinggal bahas teori-teori, peraturan perundang-undangan udah beres sampai situ. Bab 3 nggak persis sebulan dong. Nggak persis sebulan, ya pasti sekitar 2 minggu lah. Cuma kan kayak 3 hari. Pokoknya aku 3 hari sekali pasti nemuin dosen pembimbing untuk mengoreksi kata-kata. Oke. Ngomong-ngomong ya, dosenmu bisa ditemui tiap 3 hari sekali. Berarti termasuk baik dong. Nggak dosen yang susah dicari. Enggak, karena dia ngajar perdata kan. Maksudnya dia ngajar anak semester 1 juga. Berarti kan dosen yang intens di kampus. Ya. Bukan dosen yang punya jurus menghilang ya. Enggak, bukan dosennya terlalu banyak kegiatan di luar lah. Ya. Oke. Sekarang masuk ke bab paling sulit. Oke. Selama bab 1, 2, 3 kau masih ke panti jompo nggak? Aku malah baru mulai ke panti jompo itu pas masuk ke bab 4. Oh, oke. Berarti begitu kau sudah disetujui judulnya 1, 2, 3 nggak pernah kesana sama sekali. Akhirnya baru bab 4 lah baru kesana. Waktu bab 4 kesana gimana pertama kali? Nah, kalau waktu kunjungan pertama aku nggak ada yang interview, cuma Bu, aku kayaknya mulai bulan ini udah bisa mulai masuk ke sini ya. Oh iya Mas, ya ngobrol-ngobrol sama kepala pantinya aja. Aku nggak mau langsung, Bu aku mau sama ini nggak. Aku biar kepala pantinya tuh tahu siapa aku loh, yang nanti kalau datang biar nggak perlu bawa surat izin. Oh, jago juga hubungan dengan masyarakat ya. Ya pakai trik lah ya, daripada kita datang formal kan. Benar. Mending datang sekali sambil ngobrol-ngobrol. Nah, jadi sekali lagi besok datang nggak perlu pakai surat izin terus, karena penelitian harusnya pakai surat izin ya. Kalau kita udah deketin nggak usah. Ya. Gimana obrolan pertama sama kepala panti gimana? Ya paling ibu udah berapa lama sih jadi kepala panti, kenapa sih gua ada niat jadi kepala panti ngurusin orang, kan ibu punya keluarga. Dia curhat lah berapa jam, ya udah kita dengerin aja biar dia nyaman. Oh, ibu-ibu berarti? Iya. Masih ingat Kak ibu siapa? Enggak, aku udah gak ingat namanya ibu itu. Sama aku udah lupa. Dia yang bantu kau lulus loh. 2018 ini udah 2021 Wah. Ya. Siapapun itu, buat ibu yang jadi kepala panti Werda, terima kasih sudah membantu Bastian jadi SH. Iya, walaupun sekarang SH-nya nggak tahu kemana. Oke, waktu ketemu pertama kali ngobrol gitu, berapa jam lah kau ngobrol sama ibu itu? Tengah hari ada, dari aku datang kan pagi kan jam 8 biar langsung karena kalau siang biasanya kan kepala panti pergi lah entah kemana kan. Kalau siang kan orang biasanya udah hilang, jadi aku dari pagi ketemu, ya ngobrol, sarapan bareng, dengerin dia cerita-cerita aja lah. Iya, adat Jawa banget lah ya, kalau disediain sarapan ya. Iya, biasa lah, masih orang Jawa di Semarang. Bagus. Berarti sampai jam berapa kalian ngobrol? Sampai jam makan siang. Bu, aku tak balik dulu ya. Soalnya masih ada kelas di kampus, padahal mah nggak ada. Ini udah siang, udah panas lah. Kelakuan. Balik. Makan siang juga nggak kasih tuh? Enggak, aku pengen langsung buru-buru balik lah. Oke. Waktu kalian ngobrol tuh, kalian ngobrolin apa aja? Lebih banyak ngomongin dia sih, masalah kenapa awal dia masukin di sini tuh dari tahun 80-an, dari yang orangnya cuma berapa jadi rame, terus ada ngasih tahu kadang ada orang tua yang gak dikunjungi dalam setahun 2 tahun, kadang dia kewalahan harus ngurusin lansia yang di situ, ngurusin keluarganya yang di rumah. Waktu dia kau cerita kayak gitu,
dia fokus gimana menceritakan soal si pantinya, berarti nggak ada cerita keluarga, cerita pribadi. Nggak ada sih, dia nggak sampai ke dalam sana. Oh, tapi intinya dia kesaksian lah semamu ya. Iya, nah iya. Boleh nggak kau ceritain kenapa awalnya dia mulai? Maksudnya bang? Dia mulai jadi pelayanan di situ sebagai kepala panti. Oh, dia kan dulu dari kayak gereja, kan itu di bawah gereja Katolik gitu kan. Jadi kayak dia diminta sama Romo ya kalau di Katolik ya. Iya. Jadi dia kan diminta, terus dia menganggap kayak ini tuh panggilan. Dia menganggap ini suatu panggilan. Oh. Nah, akhirnya karena dia menganggap itu panggilan, ya udah dia siap menerima. Itu sederhananya gitulah. Dari tahun 80, dari sepi sampai sekarang sampai tahun 2018 lah gitu. Berarti dia kepala dari awal atau itu sudah pergantian? Enggak, dia pertama kayak yang biasa dari bawah kan, pergantian orang, nah dia naik jadi kepala panti. Oke. Berarti itu pekerjaan utama dia? Iya. Wow. Dia ada ceritain nggak case-case khusus gitu yang terjadi di panti? Biasanya kayak lansia itu ada yang kabur, terus ada yang suka nangis sendiri. Nah, kayak kenapa sih anakku naruh aku di sini? Karena aku pengen lihat cucuku loh. Nah, case-nya lebih kayak gitu sih. Keren juga ya. Ya berat lah mendengarkan kisah-kisah sedih orang kan. Waktu diceritain ada yang kabur, itu kaburnya gimana? Pas lagi sepi gitu? Ya kayak pagar panti itu kan terbuka, kayak kan mereka kan bukan orang gila kan, maksudnya orang waras kan, nggak mungkin pintu depan itu dikunci kan. Oh iya, pengawasannya kan dibuka, juga nggak terlalu ketat ya, mereka tetap dikasih kebebasan lah. Iya, istilah mau di depan ada warung, ke warung kan nggak mungkin ditolak, nggak dikasih kan, ke warung ya biarin ke warung. Oke. Hari pertama kau ngobrol kayak gitu, terus setelah itu kapan lagi kau datang untuk mulai penelitian? 2 hari lagi, baru 2 hari lagi aku ngabarin, aku mau kesini ya, aku mau ya main-main lah, mau ngobrol sama orang yang di dalam. Barulah mulai penelitian, aku rekam, aku nanya ke sini, ibu kenapa dimasukin sama anaknya ke sini, ibu? Ternyata case-nya gini. Berarti kau nanya dalam bentuk menulis atau rekam? Rekam. Kalau nulis kan nanti pikiranku terlalu formal lah. Misal aku ke sebuah panti jompo terus aku nulis, yang penting aku rekam kan, nanti di kosku tulis. Oke. Ada, coba ceritain satu case yang paling kau ingat. Jadi ada, ini paling ingat sih. Dia itu sebenarnya lansia ya, maksudnya, tapi kan lansia usia 60 itu kan masih kuat jalan ya. Masih sehat loh, benar-benar masih sehat loh bang, sangat sehat. Tapi dia ditaruh di situ karena anak pertamanya kerja di Kalimantan, anak keduanya pelayanan gereja, katanya sering pindah-pindah, jadi nggak akan sempat. Anak ketiganya di Solo. Nah, terus kenapa taruh di sini? Karena nggak ada yang jaga. Menurutku kan istilah kata nggak menjaga ini lah, bapak ini masih kuat, memang dijaga itu harus yang kayak apa sih? Menurutku loh, karena aku ngomong dari hati ke hati ya. Dia udah berapa lama? Gimana lanjut? Dia di situ dia udah 2 tahun, dan anaknya itu belum pernah datang loh. Sampai aku di situ anaknya belum pernah datang sama sekali. Anaknya cuma ngasih kiriman uang bulanan ke kepala panti, kali bapaknya pengen beli rokok, kan bapaknya merokok sih. Tadi kepala panti ibu gimana sih? Iya maksudnya ibu itu ngasih ke bapak, kan yang kau ngomong bapak tadi loh. Oh iya. Bapaknya mau merokok, kan boleh. Oh itu tadi yang di panti itu bapak atau ibu yang kau ceritain ini? Bapak. Oh. Kayak aku bilang udah 60 tahun masih sehat loh bang, laki-laki 60 tahun. Abang pasti ya baru sering lihat lah. Cuma alasan anaknya dengan kata-kata sibuk, kan ya emang sih sibuk apa sih? Emang bapaknya mau ditontonin di kamar 24 jam kan enggak? Berarti kau pas di situ sekalian drama sedih-sedih lah ya? Iya, ya sebenarnya ya sedih lah kalau kita, kan karena kita nggak mengalami aja. Kalau kita di posisi dia pasti kita sedih. Kita masih sehat, anak kita nggak ada yang mau jaga dengan alasan sibuk. Apalagi satu alasannya pelayanan loh bang.
Coba aku mendengarkan kata pelayanan loh. Ih, gila. Ya, ya. Emang jaga orang tua bukan pelayanan. Luar biasa Bapak Bastian ini. Pas akhirnya kau udah ngobrol sama Bapak itu, dia ada, biasa kan orang tua gitu ada rasa ingin menasehati gitu kan. Dia bilang nggak sama kamu? Ya dia lebih ngomong kayak, aku masih sehat loh mas, aku pengen lihat hidupku. Emang dia jaga anakmu, jagain aku kayak apa sih? Orang aku masih bisa jalan, aku nggak pakai kursi roda, aku keluar makan bisa, kenapa harus taruh di sini mas? Dia malah mempertanyakan ke aku lah, aku mau coba apa? Aku bukan anaknya kan. Waktu dia lebih sering kayak gitu dia sih. bilang sama kamu yang nanti nak Basten kalau jadi anak jangan kayak gitu ya gitu. Nggak ada sih, dia nggak ada sampai menasehati aku sih. Dia lebih kayak, kenapa sih anakku naruh aku di sini? Lebih kayak mempertanyakan ke keluarganya. Iya. Selama mereka di sana, berarti sebenarnya secara tempat tinggal, makan, lingkungan nyaman sebenarnya ya. Nyaman, tempat tidur mereka sangat layak, bang. Makan mereka cukup, bergizi. Berarti sebenarnya mereka lebih ke pengen kebutuhannya itu kebutuhan batin, ketemu keluarga. Iya. Itu yang nggak mereka dapatkan. Oke. Berapa orang akhirnya yang kau ajak ngobrol? Kalau yang benar-benar real tak dituliskan itu 3. 2 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Oke. Kalau ngobrol ya semua tak ajak ngobrol semua. Yang benar-benar dalam 3 orang lah berarti. Oke. Sejauh yang kau ajak ngobrol, hak elementasi itu terpenuhi gak? Kalau dibilang terpenuhi, tapi tidak 100%. Oke. Indikatornya apa? Karena kalau kita bilang terpenuhi, kan anak masih memberikan kewajiban dia menafkahi orang tuanya. Cuma ada perantaranya, itulah nantinya kan. Cuma yang nggak terpenuhi ada, yaitu hak batin. Hak batin orang tua itu nggak terpenuhi. Kalaupun akhirnya anak mau nggak mau, orang tua nggak mau harus dimasukin ke panti jompo, hak batinnya berarti bisa dipenuhi dengan dikunjungi gitu. Ya walaupun dikunjungi itu nggak akan memenuhi dong, karena mengunjungi itu kan ada rasionya, dia akan ketemu sebulan sekali. Padahal kan orang tua pengennya selamanya setidaknya sampai dia meninggal ya dia di rumah anaknya kan. Jadi nggak akan, ketika orang tua itu sudah tidak tinggal sama orang tua, maupun itu dikasih finansialnya dipenuhi, dia dikunjungi seminggu sekali, itu tetap tidak akan memenuhi 100% masalah hak alimentasinya. Kalau dibilang dipenuhi, cuma nggak 100%. Berarti sebenarnya kalau ngomongin hak alimentasi, ya orang tua jangan masuk ke panti jompo, ya tetap tinggal bareng gitu. Iya, seharusnya kan. Itulah kesimpulanmu terakhir soal ketemu sama mereka. Oke. Berarti akhirnya hak alimentasi hasil dari penelitianmu terpenuhi tapi tidak 100%, sebaiknya tetap tinggal sama keluarganya. Ya itulah endingnya di situlah. Selama ke penelitian di situ, nggak mungkin sekali datang langsung wawancarai semua kan? Nggak, paling sehari 1, sisanya ngobrol-ngobrol, udah 2-3 jam balik. Akhirnya berapa kali kau datang ke panti? Kalau 6 kali adalah dalam paling sebulan itu cuma 6 kali terus sudah selesai. Sisanya ngerjain revisian. Sama minta data-data pendukung. Ketika kurang nih, minta data pendukung, aku balik lagi. Oke. Pas kau bab 4 berarti kunjungan terus dulu ke panti, baru nulis atau tiap pulang langsung nulis? Kunjungan dulu sih, kunjungan. Hari ini kunjungan nih, tulis. Terus besok kunjungan lagi, tulis. Nanti kalau kayak udah lumayan lengkap, aku bimbingan. Oke, berarti tiap pulang dari panti langsung nulis, dikerjain gitu ya? Oke. Berarti kurang lebih 6 kali ke sana. Berarti selama kau bolak-balik ke panti itu makan waktu berapa lama? Sebulan? Hampir sebulan, mungkin 2-3 minggu lah. Seminggu 2 kali aku pasti datang sih. Oke. Setelah udah selesai penelitian terakhir, masih ada balik ke panti lagi nggak? Kayak bilang terima kasih atau apa gitu?
ada itu bab 4 udah clear, aku suruh nulis bab 5, aku ke panti ke ibu. Bu, makasih ya udah dibantu, aku udah selesai, tinggal sidang nih, doain ya. Aku ngomong. Oh, kau ada bawa bingkisan atau apa gitu? Ya bawa cemil-cemilan lah, sogokan kecil. Ngasih ke ibu panti. Iya, ya makanan yang ala-ala lah, namanya mahasiswa kan. Oh, iya. Kalau sama yang bapak ibu yang di panti, kau ada pamit, ketemu lagi? Pamit, kalau itu tak pamit. Yang aku tulis di itu pasti aku pamitin, karena apa ya? Mungkin karena kebawa emosional juga yang dari cerita mereka digigit sama anaknya. Kasihan kan. Ya, Bu, aku tak pamit ya, nggak akan kesini lagi. Ya. Kapan-kapan kunjungi lagi lah, Mas Teh. Ya, lihat nanti lah. Oke. Setelah udah selesai penelitian ke Panti Werda, akhirnya mulai lagi menulis. Nah, selama menulis itu, menurutmu pada akhirnya lebih mudah riset atau lebih mudah menulis? Lebih mudah riset sih, karena lebih enak nemuin orang, ketemu hasilnya daripada harus nulis. Nulis itu tetap bagian yang paling sulit, apalagi gue sulit. Oke. Makanku itu nulis. Oke, aku mau nanya bentar. Dibandingkan pertama kali nulis di bab 1 sama akhirnya menulis di bab 5 setelah selesai penelitian, kalau bab 1 itu paling susahnya nilainya 10. Bab 4 itu nilainya berapa? Bab itu kayaknya 10 juga deh. Karena aku paling banyak koreksi karena kan kutipan. Maksudnya jadi dosenku itu minta kata-katanya dari si narasumber ini apa yang kamu rekam, harus plek kamu tulis dengan pakai tanda kutip, terus kata setelah tanda ketik itu kan harus koma. Iya, benar. Yang kayak gitulah. Jadi kayak balik kayak bab 1 lagi, banyak banget revisi di penulisan. Oh. Akhirnya kau dengerin pakai headset, ketik ulang, balik lagi ketik ulang. Iya. Harus berhenti, ketinggalan apa yang tulis. Berarti itulah yang buat salah satu kenapa bab 4-mu lama. Ya itu bagian yang bikin paling lamanya di sana. Oke, berarti bab 4 sebenarnya bukan lama untuk menganalisa, tapi lebih ke nyatat itu. Ya. Oke. Akhirnya di bab 4 hasil analisamu gimana? Hasil analisis itu ya berarti ini hak alimentasi terpenuhi tapi tidak sepenuhnya. Kenapa sih nggak sepenuhnya? Karena pada hak batin yang tidak dipenuhi oleh anak. Karena anak hanya apa sih yang dipenuhi sama anak di hak alimentasi ketika orang tuanya ditaruh? Satu, dia hanya memenuhi secara finansial, kebutuhan sandang pangannya dipenuhi. Kayak gitu. Jadi saranku ya anak harus mau menjaga orang tuanya sampai apa? Itulah keputusan akhirnya. Hak batin itu kau jelaskan nggak spesifik apa aja? Ada, sebenarnya ada masalah hak batin itu ada masalah karena kan harusnya kan dipenuhi secara lahir dan batin kan. Aku ada bahas, tapi nggak gitu banyak, cuma ngasih tahu loh harus hak batin itu tetap harus dipenuhi. Cuma spesifiknya kayak apa aku lupa, tapi itu ada. Berarti termasuk kayak menyediakan waktu, berkomunikasi itu termasuk ya? Iya, cuma nggak spesifik. Oke. Dan akhirnya di bab 5-mu itulah tadi kesimpulannya ya? Iya. Oke. Di bab 4 itu berarti sama kayak tadi, setiap sekali 3 hari ke kampus ketemu lagi. Aku paling sering bimbingan loh, kayak sebenarnya dosenku mungkin udah bosan ya lihat ketemu aku dengan masalah yang sama, koreksian yang sama. Bab 4 sama juga, tata bahasa juga. Iya. Cuma yang jadi sampai dosenku bilang gini ya, kayak ya aku sebenarnya ya pasti bosan loh ngoreksi kamu hal ini terus. Tapi aku senang setidaknya kamu mau terus datang gitu loh, nggak hilang. Jadi aku tetap masih mau ngoreksi skripsimu. Oh, terima kasih Bu. Cuma itu aja lah. Terima kasih lah, aku kasih. Soalnya di saat bersamaan banyak juga karena banyak revisi ngilang gitu ya. Iya, banyak kan orang revisi malas ngilang sebulan lagi baru datang.
Berarti sebenarnya kau pria tangguh, Mas Teh. Amin. Aku amini aja lah. Kalau dibilang pria tangguh, amin lah. Oke. Terus akhirnya selesailah bab 4 itu. Iya. Yang buat paling lama selain nulis ulang dari hasil penelitianmu apa? Kok sampai 4 bulan gitu loh? Oh, penambahan narasumber. Jadi aku kan tadi narasumber itu kan orang panti sama lansianya kan. Iya. Aku harus jadi dosenku bilang cari anaknya. Kau harus ketemu anaknya mana, interview. Jadi dosenku minta kau harus punya sudut pandang dari anak. Nah, aku harus ketemu sama anak. Nah, yang susah itu karena apa? Nggak semua anaknya itu mau loh. Aku udah punya kontaknya nih. Ya Mas, nanti ketemu hari ini sini. Tiba-tiba janjian nggak jadi. Banyak yang menghindar lah. Salah satunya itu yang pelayanan. Akhirnya kami cuma ngobrol dari WA. Ya Mas, saya taruh karena memang saya harus pelayanan. Saya harus kadang di Semarang, kadang di Solo, kadang di Salatiga. Jadi nggak akan punya waktu untuk ngurusin orang tua. Abang saya di Kalimantan, satu di Solo. Akhirnya nggak ketemu. Satu pun dan narasumber ketemu. Iya, ketemu satu cewek. Jadi dia itu naro orang tuanya di panti. Nah, jadi benar sih kata dosenku, aku harus dengar dari anak ya. Jadi dia itu naro di panti emang karena satu status dia janda. Oh, oke. Dia punya anak dan dia punya usaha, istilahnya ya warung lah. Nah, dia itu udah pakai istilahnya kayak baby sister kan. Sampai dia bayar baby sisternya itu 2 juta sebulan, tapi kebanyakan baby sisternya itu sebulan keluar. Nggak ada yang betah karena harus ngurusin lansia sih, karena emang ya namanya lansia kan harus dikasih makan, dimandiin kan. Mungkin yang perawatnya itu mungkin usia 20, 25 kan, pasti beda lah ketika dia harus ngurusin bayi umur 1 tahun kan. Jadi di sisi anak ternyata ada juga anak yang emang bener-bener kewalahan loh. Karena dia kan dia punya anak juga. Anak masih SD, dia harus ngurusin dagangan. Jangan bapaknya ini udah sedikit istilahnya benar-benar harus dibantu lah. Tapi karena fokus skripsiku kan namanya skripsi ya, aku harus menemukan kalau ada yang salah ya, yang bagian itu ya cuma aku angkat sedikit aja. Walaupun aku tahu realitanya ternyata ada bagian ini, tapi kan aku fokus ke yang general loh. Generalnya karena tidak mau dijaga. Walaupun secara case ada nih yang benar-benar karena dia nggak bisa dijaga. Oh ya. Jadi datanya benar-benar real gitu ya. Oke. Yang tadi yang pelayanan itu waktu kalian ngobrol dari WA, berarti kesimpulannya tetap ya karena nggak bisa menyediakan waktu aja berarti. Iya. Akhirnya seimbang lah antara data anak dan data orang tuanya. Iya. Oke. Di undang-undang perkawinan, hak alimentasi itu ada pidananya nggak? Nggak ada. Kan itu hak, boleh dipenuhi atau enggak. Tapi kan orang tua kan perdata kan hak. Nah, berarti kan sebenarnya orang tua punya hak, dia mau nuntut atau enggak. Cuma kan orang tua mana sih mau nuntut haknya ke anak? Ya. Kebanyakan anak yang nuntut hak orang tua kan. Orang tua jarang. Karena ada. Meskipun sebenarnya undang-undang Indonesia mewadahi itu. Iya, cuma namanya orang tua kan nggak akan sesetrik itu sampai aku tuntutlah anakku, nggak. Kalau anak banyak nuntut orang tuanya. Gara-gara ngobrol gini aku jadi ingat orang tuaku. Nah, bagus lah Bang. Oke, kembali ke skripsi, ke bab 5. Akhirnya di bulan 11 persis setelah selesai skripsimu. Enggak, skripsi itu benar-benar clear bulan 9. Bulan 11 itu aku udah wisuda. Oh, berarti sebenarnya nggak setahun persis skripsinya ya? Iya, nggak setahun persis. Cuma selesainya ya setahun kan. Selesai SH-nya kan muncul bulan 11. Oke. Berarti dari bab 1 sampai bab 5 itu setelah udah dikumpulin, masih ada revisi nggak? Paling revisi dari dosen penguji. Jadi dosen penguji gue ini ada satu yang dia minta, Mas, angkat dari hukum Islamnya dong.
Aku bilang, Pak, mau diajarkan zakat, saya Nasrani, takut salah tulis, saya bilang. Tapi sebelum saya ngomong itu ke dosen pengujiku, aku ngomong ke dosen pembimbingku dulu, Bu, ini gimana ya, masa minta dimasuk, masa ngomong sama Pak. Ya udah Mas, nanti Mas ngomong ke ini Nasrani. Tapi sebelum ngomong nanti saya dulu aja Mas yang ngomong ke Bapak ini. Biar enak ya. Oh, makasih Bu. Soalnya kalau nggak aku isi nanti kan aku kan butuh tanda tangan dia, kalau nggak aku masukkan dia merasa kayak nggak dihargai, pendapatnya gimana? Ya, dan akhirnya setelah itu nggak ada masalah, beres berarti ya? Beres. Okay. Kalau bisa digambarin dalam satu kata, menulis itu apa? Menurutku ya, menulis itu kebiasaan sih. Setelah kau udah selesai nulis skripsimu? Ya, ada sih mulai perubahan kayak ketika aku mau nulis kayak mulai mikir, ini katanya bener gak ya? Katanya bener gak ya? Coba tunggu dulu deh, cari dulu deh. Jadi lebih kayak gitu loh, kayak lebih kayak takut terkoreksi. Jadi auto koreksi ya? Iya, jadi takut terkoreksi, jadi koreksi sendiri dulu. Berarti sebelum menulis skripsi dan setelah menulis skripsi, akhirnya menulis itu jadi lebih mudah dong, pasti dong. Iya, setidaknya kita sudah ada filter dulu, kayaknya ini bener nggak ya? Bukannya kayak asal tulis, kelar nih. Kalau sebelum menulis skripsi paling susah nilainya 10, setelah menulis skripsi kira-kira berapa? Ya 5 lah. Masih tetap di 50-50, aku nggak berani bilang gitu ya, orang aku emang nggak suka menulis. Okay. Tapi udah jauh lebih baik lah ya. Iya. Saya turun lah, saya lebih mawas diri aja. Setelah udah menulis skripsi, kau masih ada rencana menulis lagi nggak? Aku udah punya, aku pernah cerita nggak sih Abang? Aku punya tulisan loh, yang dulu aku tanya tentang apa masalah blog itu kan udah jadi, udah ada 2 tulisanku di dalam. Sedang. Apa nama alamatnya? Itulah kan, karena blognya itu aku nulis karena dulu aku yang nyari kerja nggak dapat kan, daripada aku nggak produktif, nah aku nulis. Setelah baru 2 tulisan keterima. Ada di bio Instagram, cuma aku nggak ingat. Di bio Instagram itu ada. Oke, nanti kirimin linknya ya. Ya, nanti ku kirim pun linknya. Semoga tulisannya masih ada. Itu tulisannya cuma tentang apa ya? Ya tentang hukum lah, karena anak hukum kan. Oke. Kau pernah ada kepikiran buat nulis buku nggak sih? Ada. Mau aku nulis kepikiran loh. Aku sebenarnya ya, nggak tahu ya, kayak sebenarnya aku pengen ketika aku sukses, aku itu pengen nulis buku. Nah, biar suatu saat ada orang baca, ada yang bisa nerusin kesuksesanku itu loh, walaupun caranya beda. Sukses dengan caramu sendiri gitu ya? Iya. Jadi ini loh pengalamanku sampai aku sukses saat ini. Barangkali ini bisa sedikit memotivasi lah. Ya. Bahkan saat ini aku lagi kepikiran nulis loh Bang. Sumpah. Boleh lah, nulis lah. Jadi aku nonton blog di YouTube, namanya 1% Indonesia. Oh iya, aku tahu. Nah, Abang nonton. Jadi kayak di situ kan dia kayak ngajarin ketika kita masa down kita ngapain sih, gimana sih ngisi waktu produktif. Nah, dia ngasih coba deh tulis apa yang kamu pengen, terus coba buat dalam suatu tulisan nyata. Misal kamu pengen jadi ini nih, tulis pengen ini. Tapi ilmunya kamu tulis juga dalam suatu buku atau kamu tulis dalam novel, jadi blog. Biar dia ada rekam jejak. Iya. Suatu saat itu akan jadi historimu. Wah, oh iya juga ya. Iya. Kalau kata Pramudia Anantaturdu, dia bilang kalau kau nggak menulis, kau akan hilang dari sejarah. Nah itu dia ya, bisa jadi gitulah. Kau akan dilupakan. Oke. Berarti udah nyicil tulisanmu itu? Aku masih mikir. Jadi ada beberapa hal yang pengen aku tulis ya. Tapi aku takut pecah gitu loh, karena aku takutnya yang pengen ku tulis ini sebenarnya sesuatu yang aku pengen, tapi bukan sesuatu yang benar-benar aku butuhkan. Nah, aku masih galau di sana sih. Nulis aja. Iya, cuma kan aku ketika aku membuat suatu tulisan jangan sampai asal tulis gitu loh.
harus ada dasarnya, dan ketika orang baca itu ini bukan tulisan asal bunyi. Karena yang mau kutulis ini masalah kayak hukum, terus ilmu marketing, terus satu lagi ada lah. Ya, aku nggak mau ceritain. Kalau yang satu ini nggak aku ceritakan. Oke. Kalau kamu nulis boleh loh, nulis di kokitan.com. Seriusan nih? Ya nantilah. Aku lagi minat ini sih, masalah digital marketing sih. Wih, boleh lah kita ngobrol-ngobrol. Atau kamu mau ikut kelasnya? Apa ya? Jadi ini sih, aku percaya lingkungan itu berpengaruh. Jadi aku punya teman, dia kerja di Nestle kan. Dia kerja di Nestle. Jadi di perusahaan dia itu sekarang semua datanya itu dari pusat udah berbentuk data yang udah jadi lah, dan itu bisa langsung nyampe Pak Cabang, dan stafnya itu pun bisa baca. Tapi ketika staffnya ini baca, dia harus nge-break dulu loh. Jadi kalau kata temanku, itu digital marketing, dan ini sedang diprogramkan clear di tahun 2025 di Nestle. Dan aku diajarin sama dia, ternyata sekompleks ini ya, gila. Iya. Dan itu datanya bener-bener ribet, dan gimana caranya kita harus bisa nge-break itu untuk mengambil satu kebijakan setahun ke depan berdasarkan data selama setahun penjualan. Dan itu kayak, wah, ribet banget. Ya, itu namanya big data. Nah, ya mungkin itulah, aku kurang paham namanya. Ya, jadi kurang lebih gambarnya gini. Sebenarnya kan hidup manusia itu ada polanya kan. Nah, dari pola itu mereka perlu menganalisa, kira-kira dari pola itu apa permasalahan yang dihadapi orang supaya mereka bisa menyediakan produk yang bisa mengatasi masalah itu gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, itu. Iya, aku gara-gara temanku ngomongin itu aku jadi ya kayaknya aku harus mulai belajar ngolah data nih. Tapi ya kan aku sekarang di bagian marketing. Ya berarti aku harus gimana sih ngolah data marketing. Oh, kamu mau nggak kita sediain waktu misalnya sekali seminggu kayak gini video call. Nanti aku sediain waktu. Kami juga punya fitur baru namanya jadi lupa aku. Ajarin. Ini ngajarin apa ini? Mengenai digital marketing. Oh, boleh. Nanti kita tinggal ngobrol kayak gini. Jadi kau pengen tahu apa nanti tinggal kita bahas. Tapi aku masih ini loh, kayak mengambang gitu loh, Pak. Gak apa-apa, justru bagus. Jadi kita nanti belajar spesifik dari nol. Oh, ya boleh lah. Bisa berarti bisa. Tenang. Nanti kita bisa diskusi kayak gini lah. Sama kayak ngobrol-ngobrol gini kan. Kau nggak ngerasa kaku di interview kan ini? Enggak, ini lagi nggak interview sama HRD. Iya kan kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Oh, untuk ke depan kalau misalnya kau ketemu teman atau bahkan ke anakmu nanti lah misalnya Ten, ada kepikiran nggak buat ngajarin dia menulis? Kalau aku sih ya, kalau aku tipe orang kayak nggak mau ngajarin orang kau harus belajar ini loh. Tapi ketika kau ketemu sama aku, kalau kau lagi bahas ini aku bisa, aku kasih pandangan. Kalau nggak, aku kasih ilmu pengetahuan yang baru yang aku tahu. Kamu berminat, syukur, enggak ya udah. Oke. Tapi dengan kesulitanmu menulis, bukannya seharusnya setiap orang itu harus punya basic menulis gitu ya? Iya sih. Cuma aku berpikir itu bukan sesuatu yang menurutku ya. Memang menulis itu susah, tapi jangan sampai karena kita nggak bisa menulis konsepnya itu. Yang penting menurutku kita punya konsepnya. Ketika udah kita punya konsepnya, kita tulis, kita bisa sewa orang. Tapi kan yang paling susah itu ilmunya. Ya. Nah, aku tipe orang yang pengennya punya ilmunya aja. Kita punya ilmunya, kita punya konsepnya, kita tulis. Kalau tulisan ini berantakan, kita cari editor tulisannya bagus kayak gimana, jadi. Jadi lebih ke idenya, konsepnya. Iya. Karena aku mikir daripada kita menutupi kekurangan kita dengan setengah mati, kenapa kita nggak asah kelebihan kita aja gitu. Untuk kekurangannya kita bisa minta orang. Itu namanya kerjasama dengan tim. Ya enggak? Kalau salah nggak apa-apa bang, kasih tahu aja kalau salah. Jangan gara-gara ini terus salah, abang oke.
Enggak. Aku gara-gara kita bahas ini, aku jadi mau cerita satu case. Kenapa aku bilang setiap sudut kehidupan sekarang butuh tulisan? Sekarang semua media sosial, fitur chat, WhatsApp gitu-gitu kan ada tulisannya kan. Butuh tulisan, kita butuh tahu menulis. Nggak tahu kau pernah ngalamin kan, kadang ada yang buat komunikasi pertama kali sama dosen lewat chat tuh bingung mau ngomong kata-katanya apa. Bahkan kalau misalnya kita pun chat ke klien tuh atau chat ke orang yang baru kenal lah, kan memulai chat itu susah kan, dan itu berhubungan sama tulisan. Nah, kalau kita bisa benar-benar merangkai isi kepala dibuat dalam bentuk chat kan, kalau kita tahu menulis kan lebih mudah sebenarnya. Iya, memang kalau kita punya kelebihan itu enak sih. Ya. Aku ceritain satu case lagi. Jadi ada orang, dia udah resign nih dari kantor. Nah, dia resign dari kantor, dia ceritanya mau keluar lah dari grup WhatsApp kantor, tapi karena segan, di situ ada banyak atasan-atasannya segala macam, dia bingung harus bilang apa gitu. Nah, kita menjadi jasa. Kalau kalian bingung kayak gitu, nanti kita bantu permasalahannya apa, di situ di dalamnya siapa, kalian pengen menyampaikan kata-kata kayak gimana, nanti kita tinggal sediain chatnya, dan itu nanti jadi ada transaksi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tadi aku bilang kalau Gojek orang butuh transportasi, sediain supir Gojek, orang butuh tulisan, kita sediain penulisnya biar bisa menyelesaikan masalah itu. Iya. Mantap. Oke. Kurang lebih begitu, Wasten. Terima kasih. Oke, mantap Bang. Berarti kemampuan menulis bermanfaat lah di kantor yang sekarang ya. Kalau dibilang kemampuan menulis, kalau aku sekarang ya, menurutku ya 10% loh cuma kepake di aku yang sekarang. Karena namanya marketing kan tetap aja analisamu apa, strategimu apa, gimana caranya jualan tumbuh kan itu. Dia nggak akan nanya tulisannya kayak apa. Oke. Nanti sampai ketemu di kelas Ajar-in, kita belajar soal digital marketing. Oke, siap Bang. Siap. Terima kasih Mas Ten. Yuk. Ciao. Yuk. Jadi itu tadi Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, namanya Basten. Dia sarjana hukum. Proses untuk mengerjakan skripsi PR buat dia, tapi ini dia bisa berproses. Salah satunya dari masalah seperti ini pun kita berharap dengan fitur tulisin kita bisa bantu banyak orang untuk mengerjakan skripsinya. Ingat, bukan jadi skripsi, kita bantu dari sisi lain, dari revisinya, tata tulisnya, risetnya bagaimana, konsultasinya bagaimana. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Oke. Kok tiba-tiba suara Bang hilang ya? Halo, suaraku kedengeran? Ini udah masuk lagi. Oke, gangguan teknis.